Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabarnya anak-anakku mahasiswa semester 5 Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kali ini materi perkuliahan genetika kita kali ini adalah membahas tentang Mendel dan gagasan tentang gen bersama dengan saya Yuyun Maryuningsi. Maaf videonya baru tayang karena ini cukup lama produksinya, karena biasanya ibu menggunakan papan tulis ya dalam pembelajaran ini tanpa menggunakan PPT. Tapi kali ini dari papan tulis kemudian ibu hadirkan di sini melalui video pembelajaran. Berbagai daya upaya sudah ibu lakukan ya, supaya bisa tercapai tujuan pembelajaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tidak putus asa, dan tetap berikhtiar dalam belajar genetika. Mendel pada awal dia melakukan sebuah riset itu dengan menggunakan kacang ercis ya. Di sini dia melakukan persilangan. Coba kita perhatikan ya gambar ini. Ini adalah kacang ercis dengan bunga warna ungu dan bunga warna putih. Kemudian di sini kita lakukan penyerukan dengan bantuan kita. Nah, dari sini kemudian bijinya ditanam ya, hasil bijinya ditanam. Begitu ditanam, kemudian didapatkan semua bunganya itu berwarna ungu. Semua bunganya berwarna ungu. Kayaknya saya ingin mengganti pointernya terlebih dahulu menjadi bunga warna ungu, kemudian bunga warna putih disilangkan, didapatkan keturunannya semuanya berwarna ungu. Kemudian, nah ini yang bunga berwarna ungu ini merupakan hasil persilangan yang pertama yang biasa kita kenal dengan F1. Dari F1 ini kemudian kita tes cross, jadi kita silangkan dengan sesamanya. Dapatkan kemudian ya, ini dari ungu putih yang ini ya disilangkan didapatkan warna ungu, dan ungu dengan ungu ini disilangkan kembali ya untuk dengan sesamanya, didapatkan hasilnya ternyata memiliki persentase atau kemungkinan bunga warna ungu dan bunga warna putih dengan perbandingan 3 buah dengan 1 buah. Di sini didapatkan 705 bunga berwarna ungu dan 224 berwarna putih, sehingga didapatkan perbandingan 3:1. Nah, bagaimana kesimpulan Anda dari melihat gambar persilangan ini? Ini dilakukan oleh Roger Johann Mendel pada abad ke-19 ya. Percobaan persilangan pada tanaman ercis untuk menggunakan prinsip-prinsip pewarisan singkat. Kemudian Mendel menyilangkan tanaman ercis yang tinggi dengan
memperlihatkan di sebuah perbandingan tanaman inti terhadap tanaman pendek itu sebesar 3/1. Ini perbandingan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi bunganya didapatkan bunganya seperti ini, kemudian warna bijinya, kemudian ini ada warna kolomnya, ya, daunnya, tinggi daunnya, posisi daunnya, kemudian ini stemnya didapatkan seperti ini perbandingannya. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa jika ini diberikan ini atau ini dibagikan ini, dan ini juga ini didapatkan perbandingan 3/1. Oke, kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar. Ini adalah sebuah kromosom, ya. Di sini saya menggambarkannya dengan kromosom yang berwarna biru dengan kromosom yang berwarna ini lokusnya itu berwarna ungu, ya. Ini lokus berwarna ungu dan ini untuk lokus yang berwarna gambarannya. Ternyata ini bila dilihat perbedaannya itu ada pada basa nukleotida, terutama pada sekuennya. Di sini sekuennya adalah CTAATCGGT. Nah, sementara kalau pada yang berwarna putih itu sequencing DNA-nya itu ATAAATCGGT. Coba kita lihat perbedaannya. Ternyata di sini sequencing basa nukleotidanya sama, ya, hanya berbeda di C dengan A. Di C dengan A. CTAAATCGGT, ini ATAAATCGGT, ini C, ini A. Nah, ini perbedaan sequence DNA ini yang menjadikan perbedaan produksi enzim. Di sini DNA sequencingnya itu akan memproduksi sintesis enzim yang nanti mengekspresikan bunga berwarna ungu. Sementara yang ini nanti akan enzimnya itu menjadi tidak diproduksi sehingga pigmennya tidak berwarna ungu. Artinya nanti berwarna putih. Ini alel, ini adalah versi alternatif dari sebuah gen, ya. Diagram ini, gambar ini menggambarkan kromosom homolog dalam F1 tanaman hibrida kacang. Urutan DNA dari alel bunga warna masing-masing kromosomnya secara paternal mewarisi kromosom warna biru. Ya, ini paternalnya warna biru. Memiliki alel bunga warna ungu yang mengkode protein secara tidak langsung mengontrol sintesis pigmen. Ya, sementara maternalnya diwariskan kromosom berwarna merah untuk memiliki alel yang berwarna bunga putih. Oke. Dari percobaan Mendel merumuskan sebuah hukum. Yang pertama itu disebut dengan hukum segregasi atau hukum. Pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen itu akan disegregasi di dalam masing-masing gamet. Kemudian hukum Mendel yang kedua yang disebut dengan hukum pemilihan bebas. Segregasi suatu pasangan gen tidak tergantung pada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Ini yang disebut dengan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu adalah persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika. Misalnya, persilangan gonad-gonad
kedelai, ya, berbiji kuning halus dengan galon murni berbiji hijau. Kuning halus itu adalah merupakan dua sifat, ya. Hijau keriput juga merupakan dua sifat. Karena dua sifat maka disebut dengan persilangan dihibrid. Nah, ini beberapa formulasi matematik pada berbagai persilangan. Ya. Jadi kalau pada persilangan monohibrid, macam gametnya itu ada 2, maka didapatkan nisbah fenotipnya 3:1. Untuk hibrid itu macam gametnya ada 4, nanti didapatkan nisbah fenotipnya 9:3:3:1. Untuk trihibrid itu sama, ya, sehingga didapatkan sebuah formulasi semakin banyak persilangan maka jumlah gametnya adalah 2 pangkat n. Dari 2 pangkat n ini didapatkan jumlah genotipnya adalah 3 pangkat n, sehingga nisbah fenotipnya adalah 3:1 dipangkatkan dengan 5. Oke, sekarang mari kita belajar mempersilangkan, ya. Misalnya di sini bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Coba kalau dari persilangan ini ada berapa sifat? Bunga merah, ini satu sifat, ya. Putih, ini kan sama merah dengan putih, berarti ini satu sifat. Ini yang disebut dengan persilangan monohibrid. Nah, bagaimana bentuk persilangannya? Bunga merah disilangkan dengan bunga putih, maka saya konotasikan bunga merah karena dia merupakan sifat dominan. Ini saya konotasikan dengan M besar, M besar. Nah, bunga putih karena merupakan sifat resesif, saya konotasikan dengan M kecil, M kecil. Sehingga gametnya untuk yang bunga merah ini gametnya adalah M besar, sementara bunga putih gametnya adalah M kecil. F1-nya, ini persilangan pertamanya, itu saya silangkan aja langsung, saya gabungkan, ya. Di sini M besar sama M kecil, jadinya M besar, M kecil. Ini fenotipnya artinya adalah bunga berwarna merah atau bisa juga berwarna pink. Nah, bila sesama F1 ini saya silangkan, artinya M besar, M kecil, ya, yang heterozigot di sini yang warnanya merah saya silangkan kembali, maka ini, ya, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, maka gametnya ini M kecil, ya, ini M besar turun, ini M kecilnya juga sama. Begitu juga untuk yang sebelah sini sama, sehingga didapatkan F2-nya ini dengan ini apa? Ya, M besar M besar. Kemudian ini dengan ini, ya, M besar M kecil, ya. Kemudian kita ini dengan ini, ya, M kecil M besar, berarti sama, ya, M besar M kecil. Kemudian ini dengan ini, M kecil dengan M kecil, didapatkan M kecil dengan M kecil, sehingga didapatkan perbandingannya. Karena M besar M kecil ini walaupun dia berbeda tetapi warnanya sama, maka ini bisa digabungkan, ya, 3M. M bisa merah besar, bisa M kecil, ya. Jadi saya konotasikannya dengan ini aja, dengan Y. Jadi 3M berbanding 1M kecil M kecil, didapatkan 3 merah dengan 1 kuning. Bagaimana? Bisa dipahami? Kayaknya saya haus, mau minum dulu, ya. Baiklah, kalau mau lagi saya kasih lagi contohnya. Cek nong. Nah, ini jagung halus disilangkan dengan jagung keriput. Coba ada berapa sifat? Ya, tepat sekali. Ada satu sifat juga sama. Di sini jagung halus disilangkan dengan jagung keriput. Mana sifat dominannya dari halus dengan keriput ini? Keriput atau halus dominannya? Ya, tepat sekali halus.
Karena sifat dominannya halus, maka saya akan membuat kode genetiknya di halus. Seperti itu ya. Nah, jagung halus ini, jagung halus disilangkan dengan jagung keriput. Karena sifat dominannya ada di halus, maka genotipnya adalah H besar, H besar. Yang ini keriputnya karena merupakan sifat resesif, jadi H besar, H kecil. Nah, gametnya bagaimana? Ini H besar. Yang ini gametnya adalah H kecil. Sehingga F1-nya H besar, kecil ya. Digabungkan seperti ini. Jadi H besar, H kecil. Jadi halus heterozigot. Nah, bila saya silangkan kembali ini yang halus heterozigotnya ini dengan sesamanya sama-sama halus, maka didapatkan maaf rada ngantuk. H besar, H kecil ya. Ini gametnya, ini juga sama H besar, H kecil, sehingga didapatkan persilangannya ini H besar sama H besar. Ini H besar, H besar ya. Ini H besar sama H kecil, H besar, H kecil. Oke, kita lanjut. H kecil, H besar. Ini sama ini ya, berarti sama kan ke sini ya. H besar, H kecil. Kemudian H kecil dengan H kecil, di sini H kecil, H kecil. Dapatkan ini perbandingan 1, 2, 1. Karena ini sifatnya sama, fenotipnya halus, maka bisa digabung ya. Maka didapatkan 3 halus dan 1 keriput. Bagaimana? Member Gen 21CS bisa dipahami semuanya ini? Oke, kita sekarang lanjut ya. Wow, bunga merah berdaun bulat disilangkan dengan bunga putih berdaun lonjong. Bagaimana hasil persilangannya? Merah berdaun bulat, ada berapa sifat? Putih berdaun lonjong, ada berapa sifat? Coba berapa sifat? Tungguin ya. Berapa? 3. Yang benar 3. Oh, 2. Iya, 2. 2 dari mana? Kita perhatikan. Merah, daun bulat. Berarti ini bunga merah, warnanya merah ya bunganya. Kalau ini ke daunnya. Jadi ada 2 sifat ini. Mahkota bunga merah dengan yang berdaunnya itu bulat. Nah, ini 1, 2. Ini juga sama ya. Ini putihnya 1, daunnya lonjong 1, 2. Ini ada 2. Nah, bagaimana hasil persilangannya? Siap, coba. Di sini Ibu mau tanya dulu. Sifat dominannya ada di mana? Ada di mana? Apakah di daun putih berdaun lonjong atau merah berdaun bulat? Coba, mana sifat dominannya? Ibu tungguin. Ya, sifat dominannya ada di bunga merah berdaun bulat. Ya, maka nanti yang huruf kapital adalah merah berdaun bulat. Kemudian huruf kecilnya ada di bunga putih berdaun lonjong. Ya, bisa dipahami semuanya? Jadi, kapital itu adalah untuk menandakan bahwa dia adalah dominan. Sementara yang huruf kecil itu yang menandakan dia resesif. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Siap. Merah berdaun bulat disilangkan dengan putih berdaun lonjong. Merah daun bulat, merah bulat ya. M besar, B besar, B besar. Ini putih lonjong. Bu, kenapa nggak P kecil, kemudian L kecil? Itu jadi sifatnya beda. Gimana bisa ngilanginnya? Ya, karena ini sifatnya resesif, maka ikutin sama yang ini. M kecil
kecil ini artinya adalah putih. B kecil ini artinya adalah lonjong. Kenapa? Karena dia resesif, maka dikonotasikannya dengan huruf kecil. Oke, lanjut ya. Gametnya untuk yang ini adalah M besar dengan B besar. Ini juga sama, M kecil, B kecil. Didapatkan F1-nya adalah ini dengan ini ya, M besar M kecil, kemudian B besar B kecil. Didapatkan M besar M kecil, B besar B kecil. Bagaimana fenotipnya? Merah berdaun bulat. Ya. Nah, bila F1 ini kemudian saya silangkan dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1, berarti M besar M kecil, B besar B kecil, M besar M kecil, B besar B kecil. Ini gametnya ya yang di bawah ini. M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, M kecil B kecil. Dari mana? Dari sini nih. Ini aja fokusnya. Gamet karena dua sifat maka harus terdiri dari dua huruf. Dua huruf dari mana? Dari sifat yang berbeda. M besar B besar. Ini M besar B kecil. Yang ini ya, ini M kecil B besar. Kemudian yang terakhir adalah M kecil B kecil. Ini saja. Nah, yang ininya bagaimana? Coba kalau diturunkan. Sama kan sama ini? Sama nggak? Coba dipikirkan. Sama tidak? Nah, kursornya nutupin. Sama ya? Sehingga gametnya juga sama. M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B kecil, B besar, dan M kecil B kecil. Dan bila F1 itu disilangkan lagi dengan F1, maka gametnya seperti apa? Di sini saya menggunakan metode tabel. Bagaimana membuat tabelnya? Coba perhatikan. Wow. Yang bagian sini itu adalah punyanya yang ini ya. Nih. Sementara yang bagian yang di atas ini, nah ini adalah punyanya yang ini. Oke, kita pasangkan M besar B besar dengan M besar B besar, M besar M besar, B besar B besar. Yang ini dengan yang ini seperti ini. Begitu seterusnya ya. Coba Ibu tunggu. Semoga videonya bisa dipahami, bisa dimengerti. Udah bisa menyilangkannya. Untuk kalau Ibu terus sampai juga ya. Udah, kalau udah selesai, kita buat kode untuk yang sama secara fenotip. Bagaimana cara membuat kodenya? Untuk yang merah berdaun bulat, saya konotasikan dengan tanda bintang. Silakan dicari yang tanda bintang mana saja. Ya, ini. Kok itu ada yang kecil? Nah, yang ini ya, coba fokus. Atau yang ini nih. Ini kan sifat dominannya adalah merah bulat, sehingga walaupun ada yang huruf yang kecilnya, tetap dia bermaknanya adalah merah bulat. Ya, ini merah, yang ini bulat, sehingga dikasihnya dengan bintang.
Kemudian untuk yang merah tetapi lonjong, saya konotasikan dengan kode pagar. Mana yang kode pagar? Nah, ini. Mana lagi yang merah tetapi lonjong? Saya konotasikan dengan pagar. Ya, ini. Kemudian yang ini. Ini maknanya adalah merah lonjong. Kemudian putih bulat. Saya konotasikan dengan apa? Putih bulat, maka M kecil dan B-nya ada yang besar. Ini ya. Putih bulat. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah putih lonjong. Wah, ini ada yang salah ketik ini. Harusnya M kecil ya. M kecil, B besar. Ya, sebentar. Saya perbaiki dulu. Sudah baik ya. Oke, saya ganti lagi pointernya menjadi warna laser pointer. Nah, kelihatan. Lanjut. Baik, lanjut. Kita lanjutkan. Bunga merah berdaun bulat berbanding dengan bunga merah berdaun lonjong, berbanding dengan bunga putih berdaun bulat, berbanding dengan bunga putih berdaun lonjong. Dapatkan bintang pagar peta. Dapatkan berapa? 9331. Kok percaya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pagar 1, 2, 3. Ya, ini 1, 2, 3, ini 1. Jadi 9331. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kuning halus dan hijau keriput. Di sini sifat dominannya adalah kuning halus. Kemudian sifat resesifnya adalah hijau keriput. Maka G besar, G kecil, G besar, G kecil. Di sini menyerpuk sendiri sehingga didapatkan F2-nya akan sama seperti yang tadi. Aduh, kalau bikin tabel kayaknya agak-agak lama gitu ya. Maka saya punya jurus lain untuk mengukur ini, untuk menghitungnya, yang saya sebut dengan garpu. Coba bagaimana? Sebetulnya kita fokusnya di sini ya. Ini akan ada 2 sifat, maka kita pecah menjadi 1 sifat, 1 sifat. Oke, kita hitung. Nah, ini ada 2 sifat. G besar dengan G kecil ya. Ini G besar, G kecil, kemudian G besar, G kecil. B dengan B. Ini dari sini ya. Yang ini dengan yang ini. Jadi sama-sama disilakan ini disilakan dengan ini, yang ini disilakan dengan ini. Kemudian bagaimana? Dari 3G. Ini kan ada 3. Kenapa bisa 3 langsung? Tadi kan perbandingannya 3:1 kan. Jadi 3. Ya. Ini ada 3, B-nya juga pasti 3 sama 1. 3 kali 3 berapa? Ya, 9.
9. 3 kali 1 3. Nah, satunya lagi adalah 1G. Ya, 1G. 1 kali 3 3. 1 kali 1 1. Ibu cepet banget. Oke, kita ulangi. Sebetulnya 3 itu dari mana ya? 3 itu dari sini. Ini kan kalau di genotipkan adalah G besar sama G kecil kan. Ya. Jadi ini sama ini 1. Kemudian ini sama ini 2. Ini sama ini 3 kan. 3 kan? Ya. Kemudian yang ini sama ininya 1. Nah, yang 3 itu kan sama kan? G besar atau G besar G kecil itu kan maknanya sama, sehingga saya konotasikannya dengan begini. Nih, dengan ini. Ininya ke bawah. Dengan ini. Ini maknanya bisa besar bisa kecil, sehingga saya konotasikannya dengan 3G. Nih, garis. Ya. 3 kali 3. Nih, 3, ini kan 3. 3 dari mana? Dari sini nih. 3 ya, 3 kalikan 3 dapatnya berapa? 9. Jadi 9 apa? GW. Ini tanda garis aja. Mananya apa? Bisa besar bisa kecil. Kemudian yang satunya kan W kecil. Nih, 1 W kecil. Jadi 3 kali 1 3. Ya, G besar kecil. Ini kan masih ada nih yang belum nih, yang G kecilnya ya. Oke, saya longolin. Nah, ini dia. 1 G kecil disilangkan dengan 1 kali 3 ya, 1 kali 1 1. Sehingga didapatkannya 9331. Lebih cepat mana? Yang ini dengan tabel atau yang ini? Nah, yang ini yang disebut dengan metode Garpu. Ya, Garpu pada persilangan dihibrid. Sekarang kita lanjut dengan modifikasi nisbah 3/1. Ini yang disebut dengan semi dominansi. Pewarisan warna bunga pada bunga pukul 4 atau Mirabilis celapa. Dapatkan bahwa merah dengan putih ya. Ini karena dia warnanya merah muda, maka bisa disebut dengan nanti merah muda putih, jadi 1/2/1. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Keseimbangan semu pada hukum Mendel. Pertama ada kodominansi, ada gen letal dan interaksi gen. Yang untuk kodominansi ini pada pewarisan sifat golongan darah ABO pada manusia. Bila golongan darah AB disilangkan dengan, menikah dengan golongan darah AB lagi. Aduh, ini gimana parah. AB menikah dengan golongan darahnya kebetulan sama, AB lagi. Mendapatkan anaknya bergolongan darah A, 2 kemungkinan anaknya bergolongan darah AB, dan 1 juga kemungkinan anaknya bergolongan darah B. 1, 2, 1. Lanjut. Gen letal atau gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot. Ada letal karena dominan, ada letal karena resesi.
pada ayam redep atau ayam geprek. Persilangannya di sini adalah C besar. Tentunya ini karena satu sifatnya. Jadi kalau pada sifat lain epistasis. Contoh epistasis ini panet suara ini mengilustrasikan genotipe yang prediksi Labrador hitam dengan genotipe besar B kecil, E besar E kecil, E besar. Dapatkan 9, 3, 4. Loh, kok 3, 4 ya? 4 ya ini. Bukan 3, 1. 9, 3, 3, 1 kan yang umumnya. Ini 9, 3, 4. Kenapa? Karena sifat ini ternyata dia akan ikut pada sifat yang satu. Sehingga 9, 3, 4. Gen yang bersifat epistatik pada gen B besar atau B kecil yang mengkode pigmen rambut mengontrol apakah pigmen warna apapun akan disimpan di dalam rambut. Makanya ini yang disebut dengan epistasis. Jadi suatu sifat yang saling mempengaruhi. Jadi sifat yang mempengaruhi yang mana? Ini pigmen rambutnya itu akan mengontrol warna apa yang akan disimpan dalam rambut. Jadi epistasis adalah penutupan ekspresi suatu gen non-alelik. Jadi dalam hal ini suatu gen bersifat dominan terhadap gen lain yang bukan alelnya. Ada beberapa macam epistasis, masing-masing menghasilkan sebuah fenotip yang berbeda pada generasi F2. Yang pertama adalah epistasis resesif, apabila terjadi suatu resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Ini akan diperoleh nisbah 9:3 seperti yang tadi ya. Kemudian yang kedua, epistasis dominan, terjadi penutupan ekspresi gen karena dia dominan, maka 12:3:1. 12 ini dari mana? Sudah kita berikan. Jadi 12:3:1. Kemudian epistasis resesif ganda. Gen resesif dari suatu pasangan gen, katakanlah gen 1 ya, epistasis terhadap pasangan gen lain, katakanlah gen 2, yang
yang bukan alelnya. Sementara gen resesif dari pasangan gen ini, gen 2 ini, juga epistasis terhadap pasangan gen 1, maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis resesif ganda. Sebab fenotipnya adalah 9:7. 7 dari mana? 3, 3, 1-nya gabung jadi 9. Yang keempat, epistasis dominan ganda. Jadi semuanya masuk ke 9. Apabila gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alel, tapi dominan, maka 15 berarti besar. 15 nya dari mana? 9, 3, 3-nya ikut ke 9, jadi 15 banding 1. Kemudian yang kelima, epistasis dominan resesif. Dominan resesif. Jadi ini resesifnya ya. Jadi 13 banding 3. 13-nya dari mana? 9, 3, 1. Di 9 ditambah 3 ditambah 1. 15. Apa 13? Untuk modifikasi nisbah 9331 ini contohnya adalah perbandingan warna pada kecil. Bila sifat kelabu disilangkan dengan sifat albino, A besar A besar, C besar C besar, disilangkan dengan A kecil A kecil, C kecil C kecil. A besar A kecil, C besar C kecil, ini sifatnya adalah kelabu. Bila F1 ini disilangkan dengan sesamanya, didapatkan tapi yang 3 A C kecil C kecil dan 1 A besar A kecil A kecil C kecil C kecil ini kalau ditemukan ada yang C kecil C kecil resesif dan resesifnya itu dominan yang bermakna albino ya, resesifnya bermakna albino, maka ini 9, 3. Epistasis dominan 12 banding 3. Ini contohnya adalah pada warna bunga walu besar atau pembibitan. Bagaimana persilangannya? Putih disilangkan dengan hijau. W besar W besar Y besar Y besar, W kecil W kecil Y kecil Y kecil. Putih dengan hijau didapatkan F1-nya W besar W kecil Y kecil Y kecil. Maka ini hasilnya 9, 3, 3, 1. Ayo kita perhatikan. Sembilan ditambah 3 ini maknanya putih ya. Epistasis resesif ganda.
epistasis resesif ganda. Apabila gen resesif dari suatu pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2. Sementara gen resesif dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen 4. Bagaimana persilangannya? Ini contohnya adalah pada kandungan ACN pada tanaman Trifolium repens. Varietalnya L besar, H kecil, disilangkan dengan L kecil, H besar. Kalau L besar, H kecil ini fenotipnya adalah HCN-nya rendah. Sementara L kecil, H besar, fenotipnya adalah HCN-nya rendah juga sama. Maka didapatkan F1-nya seperti itu, kemudian bila disilangkan, bagaimana di sini hasilnya? Untuk 9L bisa besar kecil, kemudian H bisa kecil, ini HCN-nya tinggi. Kemudian kalau didapatkan H kecil, maka ini adalah HCN-nya rendah, tapi harus dengan L besar. Ini HCN rendah, L-nya kecil. Ini HCN-nya rendah juga L-nya kecil. Coba kita hitung. Ternyata untuk yang rendah ini dominan. Dominannya dari mana? Ini kan sama-sama rendah nih. Ini ekspresinya rendah. Ini juga sama ekspresinya rendah, ini ekspresinya rendah. Jadi 331 dijumlahkan berapa jumlahnya? Ya, perbandingannya adalah HCN tinggi berbanding HCN rendah adalah 9:7. 9:7. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Epistasis dominan ganda. Dominannya ganda. Contohnya adalah pada buah kapsela. Warisan bentuk buah kapsela. C besar, D besar disilangkan dengan C kecil, D kecil. Didapatkan F1-nya. Ini yang D besar itu maknanya adalah segitiga, sementara yang huruf kecil itu maknanya adalah oval. Bagaimana F1-nya? C besar, C kecil, D besar, D kecil. Coba ini maknanya apa berarti? Buah kapsela, ya segitiga. Karena apa? Karena dia adalah epistasis dominan ganda. Bila disilangkan dengan sesamanya, bagaimana hasilnya? 9 segitiga, ini juga segitiga. Nah, C kecil, D ini langsung ini adalah oval. Segitiga dan ini oval. Ya. Ini ya 9331. Ini mananya ada segitiga, 933 ini segitiga. Jadi berapa ini? 9 ditambah 3 tambah 3. Ya 15. Jadi 15 berbanding 1.
kepada dengan efek kumulatif. Akibat munculnya duplikat dari gen sebelumnya dengan adanya efek. Contohnya adalah 3 macam bentuk buah pada kubur berupa bengkok, cakram, bulat, dan lonjong. Ini varietalnya: B besar, B besar, L besar, L besar, B kecil, B kecil, L kecil, L kecil. Yang maknanya adalah bentuk yang dominan itu adalah cakram, yang resesifnya adalah lonjong. Didapatkan ini bentuknya cakram. Bila saya silangkan F1 dengan F1 nya, didapatkan F2 nya. Cakram, bulat, lonjong. Jadi 9, 6, 1. Sekarang kita lanjut dengan interaksi gen. Fenotip merupakan hasil pengaruh dari beberapa gen dan epistasis dominan resesif. Kemudian gen-gen yang komplement itu gen-gen dominan yang berlainan, tapi bila terdapat bersama-sama dalam genotip akan saling membantu dalam menentukan fenotip. Contohnya adalah isotomi. Ini adalah pewarisan bentuk jengger ayam. Contohnya ya, bentuk mawar dan kacang. Mawar, kacang. Didapatkan F1-nya bentuk fenotipnya adalah walnut. 9 R besar, B besar. Ini adalah walnut. Kemudian ini bulat, ini kacang, ini tunggal. Sehingga walnut, mawar, kacang tunggal 9, 3, 3, 1. Ini bentuk jengger ayamnya dari galur yang berbeda. Jenis-jenis persilangan itu adalah monohibrid, dihibrid ya, kemudian resiprok, P-cross, X-cross. Ini adalah contoh perpisahan dari beberapa persilangan gen. Bunga berwarna ungu disilangkan dengan warna putih, maka didapatkan F1-nya warnanya ungu. Untuk F2-nya dia warnanya untuk yang test cross itu berarti artinya dia diuji coba. Jadi coba diuji-ujikan, warna ungu dengan warna putih. Bila ya,
P besar P besar ya, atau P besar P kecil kan bisa kan. Ini P kecil P kecil, dapatkan seperti ini. Kalau yang P besar P besar nanti hasil keturunannya seperti ini. Tapi kalau P besar P kecil hasil keturunannya seperti ini ya. Jadi P test cross itu kita terserah nih mau menghilangkannya seperti apa. Jadi ini lebih kepada bagaimana kalau kita mau di sini. Coba sih ini sama ini disilangkan, coba ini sama ini. Jadi tergantung kajiannya kita mau menghilangkan apa dan apa ya. Makanya disebut dengan test cross. Kalau back cross ke atasnya, jadi kita tadi menyilangkan apa nih, back cross misalnya, jadi kita menyilangkan dengan yang dengan sebelumnya apa yang kita tadi habis kita silangkan. Ini contoh persilangan di hibrid. Adalah persilangan yang monohibrid, ini sama-sama ya di hibrid. Dependent assortment dan ini independent assortment. Oke, lanjut saja. Yuk kita berlatih. Aduh ya Allah, belum ada yang latihannya ya dong. Sifat halus dan dominan terhadap sifat keriput dan lonjong. Sebuah persilangan kedelai halus bulat heterozigot disilangkan dengan kedelai keriput lonjong. Bila F1-nya di backcross dengan parietalnya, bagaimana keturunannya? Di backcross dengan parietal. Berarti kita nanti hasil dari F1-nya ya didapatkannya. Didapatkan F1-nya, nanti hasil untuk mendapatkan F2-nya kita backcross dengan parietalnya. Parietal yang mana, Bu? Boleh parietal dengan yang apa? Dengan halus bulat atau dengan keriput lonjong. Coba kerjakan. Yang kedua, pada kukurbita yang memiliki 3 macam bentuk buah cakram bulat lonjong, persilangan antara kukurbita berbuah besar cakram dengan berbuah kecil lonjong menghasilkan apa? Mangga buah besar masam disilangkan dengan buah lonjong tapi manis. Bagaimana F1-nya? Wah, pasti F1-nya tuh besar manis ya. Tapi semuanya heterozigot. Nah, untuk mendapatkan buah manis tidak ada muncul rasa masamnya gitu ya. Maka F1 tersebut harus disilangkan dengan apa? Supaya hasilnya manis semua. Dan bagaimana keturunan F2-nya? Semangat! Tungguin ya. Malam ini malam yang panjang, nemenin kalian ngerjain soal.
latihan itu akan kita menjadi terbiasa. Kalau kita sudah membiasakan diri, maka nanti kita akan menjadi bisa. Jadi untuk menjadi bisa dibutuhkan latihan. Yuk, mari kita berlatih. PPT ke-24. Oke, semangat ya. Kita ada 29 slide. Kita lanjut lagi. Jangan sampai enggak ya latihannya ya. Jangan. Supaya dapat apa dari ibu? Dapat bintang. Mana bintangmu? Ini bintangku. Bintang yang sama kita pandangkan. Ada langit yang sama, bintang yang sama. Tempat yang berbeda, hati kita bersama. Apa? Karena kita saling sayang. Skip aja ya. Pokoknya nanti akan ibu evaluasi. Next. Alel ganda. Suatu lokus tertentu dimungkinkan munculnya lebih dari hanya dua macam alel, sehingga lokus tersebut dikatakan memiliki sederetan alel. Fenomena semacam ini disebut sebagai alel ganda atau multiplat. Banyaknya macam genotipnya adalah setengah dari N dibandingkan N per 1. Ternyata si alel ganda itu ada. Fenotipnya ABABO. Genotipnya untuk yang bergolongan darah A, ini bisa IAIA atau IAI0. Untuk golongan darah B, IBIB atau IBI0. AB, IAIB, untuk golongan darah O, I0, I0. Ya. Oke, kita langsung. Pria bergolongan darah O menikah dengan wanita bergolongan darah A. Bagaimana kemungkinan anak-anak? Iya. Bergolongan darah O menikah dengan wanita bergolongan darah A. Golongan darah O berarti apa paretalnya IO ya, atau I0 I0 untuk yang wanitanya IAIA atau IAI0. Kenapa? Ada dua kemungkinan untuk wanita. Karena di sini tidak disebutkan untuk golongan darah itu apa di kartu golongan darah. Golongan darah B heterozigot nggak disebutin kan? Ya, hanya golongan darah A, B, AB atau O. Makanya di sini ada dua kemungkinan untuk golongan darah pada wanita. Oke, kita lanjut. Take down. Pria bergolongan darah O menikah dengan wanita bergolongan darah A. Kenapa pertanyaannya jadi nggak masalah kita? Ini O, ini A. Prianya IO, wanitanya IAIA atau IAIO. Maka bagaimana persilangannya? Coba kita satu-satu ya. Yang wanitanya IAIA dulu. Maka I0 disilangkan dengan IAIA. Maka didapatkan ini gambarnya yang ini adalah I0, ini adalah IA. Maka semua anaknya bergolongan darah A. Baik laki-laki atau perempuan, golongan darahnya adalah A. Kata si ibu, kenapa nggak ada yang ikut aku? Semuanya menjadi anak bapaknya. Oh, sedihnya daku. Padahal aku yang mengandung 9 bulan. Oh, Bu, jangan kecil hati. Walaupun ikut golongan darah ayah sepertinya, ingat, golongan darah Anda wajib.
bapak, para ayah. Nah, ini 0 disilangkan dengan 5 ibu. Makanya ada kemungkinan dua orang yang benar. Ada yang selingkuh itu bisa IA, bisa I0. Maka anaknya bisa bergolongan darah A atau bisa bergolongan darah O. Baru semua. Ini ikut ayah, ini ikut ibu. Sebenarnya sesama aja, sama-sama berkontribusi. Iya Pak, iya. Lanjut. Wah, bintang dulu. Ternyata bintang dulu yang nomor. Apa ini kalau anak bintang? Jelek dong. Latihan lagi. Wanita bergolongan darah AB menikah dengan pria bergolongan darah O. Bagaimana anak-anaknya? Wah, ini mah gampang. AB sama O, anak-anaknya gimana? Oh iya, kerjakan, gampang. Oh, ini mah ciwili-wili-wil. Wanita bergolongan darah AB, sementara suaminya bergolongan darah A. Wanita bergolongan darah B, suaminya bergolongan darah A. Di antara anak-anaknya yang bergolongan darah AB, ya benar ya, ini AB. Terdapat satu anak bergolongan darah O. Aduh eta. Menurut suaminya bahwa istrinya tersebut berselingkuh. Aduh, beneran drama ini. Bagaimana pendapat kalian? Mungkinkah anak tersebut merupakan anak hasil selingkuh? Karena si ibu berisi kukuh, tapi ibunya tuh bahwa dia setia, tidak selingkuh. Tapi kenapa bisa ada golongan darah? Yuhu, kerjakan. Bisa nggak ya? A sama B menikah, anaknya ada yang bergolongan darah. Gosip. Wah, seperti apa? Ayo, kerjakan. Gampang ya, walaupun tampak rumit dan tampak seperti mau menghadap pengadilan agama. Gampang. Kakek si anak bergolongan darah AB. Waduh, ini main teka-teki nih. Neneknya bergolongan darah O. Kakek sama nenek dari si ibu. Si ibunya belum pernah dites golongan darah katanya. Tapi ayahnya bergolongan darah A. Anak tersebut bergolongan darah B. Maka ibu anak tersebut golongan darahnya apa katanya? Nah, ini juga gampang. Ayo, bisa dikerjakan ya. Kalau kita sering berlatih, maka kita akan menjadi biasa. Kalau kita biasa berlatih, maka akan menjadi bisa. Semangat dengan 350-nya. Semangat ya. Ditambah dari soal-soal dari ibu juga. Akhirnya. Alhamdulillah. Wasyukurillah pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Bila bisa bilhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar genetika.